Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa, pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana kita sedang membahas topik yang selalu akan hangat yang dibicarakan di berbagai sentera dunia, sebenarnya tentang mauqif Syekhul Islam Taimiyah dari Musyabbihah, dan beliau dituduh oleh orang-orang yang tidak senang dengan penjelasan beliau tentang akidah. Mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Maka oleh sebab itu beberapa edisi ini atau beberapa pertemuan ini kita masih membahas tentang jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, bahwa itu ada merupakan sebuah fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tiada bukti di dalam penjelasan-penjelasan Syekhul Islam Taimiyah melalui fatwa-fatwa beliau dan juga kitab-kitab yang beliau tulis. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, tentu tidak lupa pula kita selalu memperbanyak ungkapan salawat salam buat Nabi kita Muhammad SAW, apalagi di hari yang penuh berkah ini dan juga di hari-hari yang 10 yang sangat utama, yaitu hari yang sangat mulia dari hari-hari dunia, kata Rasulullah SAW, yaitu 10 Zulhijjah. Semoga hari-hari kita ini banyak kita isi dengan berzikir kepada Allah, berdoa, dan berbagai macam bentuk amal soleh. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada amal soleh lebih baik dan lebih dicintai Allah SWT melebihi dari hari 10 hari ini, yaitu dari awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Maka dari itu, maka jangan lupalah kita untuk selalu memperbanyak di setiap detik bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, bertahlil, bertasbih, bertahmid, istighfar, dan berbagai zikir-zikir yang lainnya, baik zikir-zikir yang secara mutlak atau zikir-zikir yang memang muqayyadah. Yang muqayyadah seperti zikir pagi sore ketika mau masuk toilet, keluar toilet, ya, atau mau tidur, bangun tidur, ya, saat mau memakai pakaian, setelah memakai pakaian, masuk rumah, keluar rumah. Banyak sekali sebenarnya zikir-zikir yang muqayyadah yang harus kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disitulah kita akan selalu termasuk orang-orang yang zakirin wa zakirat, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu ingat dan berzikir kepada Allah SWT, dia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan banyak mengingat Allah itulah hati akan menjadi tenang. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita upayakan agar mengisi waktu-waktu yang penuh keutamaan ini. Salah satu bentuk rahmat Allah yang luar biasa kepada kita, Allah berikan momen-momen di mana kita tidak mungkin untuk mengejar amal-amal yang begitu banyak dari sisi kemampuan kita untuk beramal, tapi Allah bisa lipat gandakan dengan pada waktu-waktu tertentu, seperti di bulan Ramadan, ya, di 10 terakhir bulan Ramadan, dan juga 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Maka dari itu, ya, sebelum kita masuk pada topik kita nasihatkan, kita himbau kaum muslimin secara umum untuk mengisi hari-hari mereka sering membaca Al-Quran, ya kan? Baca Al-Quran, berinfak, bersedekah, dan segala amal-amal soleh sangat diutamakan pada hari-hari ini. Maka jangan pernah lewatkan. Semoga kita, ya, diberikan kekuatan dan kesehatan Allah SWT untuk mengisi hari-hari yang agung ini dengan berbagai amal soleh kita, membaca Al-Quran, memberikan nasihat, mendengarkan ilmu, dan segala bentuk kebaikan. Dan kita tidak tahu amal yang mana akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah pernah lalaikan dan jangan pernah kecilkan semangat kita untuk selalu beramal soleh, terutama di hari-hari yang penuh keutamaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan pembahasan kita adalah setelah kita melihat sebelumnya, yaitu bantahan terhadap tuduhan-tuduhan. Di antaranya yang terakhir kita bahas adalah yaitu tentang
kisah kedustaan Ibnu Battuta, ya, yang ini disebutkan oleh Al-Habasyi, salah satu alien Habasyiyah dari Lebanon, ya. Kalau kita lihat sebenarnya berbagai tuduhan-tuduhan yang juga menyebar di Nusantara ini, itu kita dapat merujuk kepada kitab-kitab yang sebelumnya sebenarnya. Mereka bukan berarti benar-benar membaca kitab Syaikhul Islam, tapi hanya mereka sebagai orang-orang yang menukil dari apa-apa yang ditulis oleh orang-orang yang membenci dakwah Syaikhul Islam Taimiyah. Makanya barang siapa membaca kitab Al-Habasyi ini dan juga melihat tuduhan-tuduhan yang disebarkan oleh sebagian kelompok-kelompok yang benci terhadap dakwah Syaikhul Islam Taimiyah, mereka tidak lebih hanya sekedar menukil saja sebenarnya, bukan mereka yang benar-benar mentelaah dan memahami. Jadi oleh sebab itu dalam sebuah diskusi, ya, kita pernah membahas masalah ini dengan orang-orang yang memfitnah Syaikhul Islam Taimiyah ini. Ya, mereka tidak bisa membuktikan kalau dituntut dari pernyataan-pernyataan tuduhan itu kita buktikan melalui kitab-kitab ditulis oleh semua, mereka tidak akan mampu. Mereka hanya sekedar akan kembali perkataan si Fulan dan si Alan di dalam kitab ini, kitab itu. Padahal si Fulan, si Alan yang dia nukil itu adalah para pembohong-pembohong sebenarnya yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu tentang satu kebohongan menuduh Syaikhul Islam Taimiyah dikatakan oleh Ibnu Battuta, dan juga Ibnu Battuta sebenarnya juga kita sebutkan telah mengambil riwayat itu sebenarnya karena sudah menyebar isu itu sebelum datangnya Ibnu Battuta ke Damaskus sebetulnya. Nah, ini sudah kita bahas pada perjumpaan kita yang lalu, ya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah tuduhan tentang al-musyabbihah atau mujassimah. Jadi antara tuduhan yang juga sering dituduhkan kepada Syaikhul Islam Taimiyah adalah bahwa beliau adalah seseorang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tentu bagi orang yang cukup melihat salah satu kitab saja, baik itu Aqidah Wasatiyah atau Fatwa Al-Muhammadiyah Kubra ataupun Risalah Tadmuriyah, akan terbukti kebohongan kitab-kitab yang sangat sederhana, ya, dari tulisan beliau, tetap yang maksud kita yang di antara kitab-kitab yang familiar yang mudah didapatkan di mana saja akan terbantahkan sebetulnya juga orang-orang yang membaca tulisan-tulisan beliau. Tetapi tuduhan ini sengaja disebarkan oleh orang-orang yang membenci dakwah beliau, karena beliau adalah menyatakan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuduhan itu digunakan oleh orang-orang ahlul kalam terutama untuk menyebarkan semacam opini agar orang lari dari dakwah Syaikhul Islam Taimiyah. Nah, ini di antara tuduhan-tuduhan yang disebarkan kepada Syaikhul Islam Taimiyah. Kita mencoba melihat di antara di sini dituduhkan bahwa Syaikhul Islam Taimiyah adalah mujassimah, ya, mujassimah, dan lalu beliau dinisbahkan perkataan itu beliau ambil umpamanya dari para pendulu-pendulu dari orang-orang Jahmiyah, ataupun ada yang menisbahkan istilahnya kepada Hanabilah Musyabbihah. Sebetulnya istilah Hanabilah Musyabbihah ini sebagiannya sudah dibantah oleh para ulama-ulama yang lain sebenarnya, ya, tentang bahwa apa yang dituduhkan kepada ulama Hanabilah itu tidak benar, karena memang di masa Imam Ahmad para murid-murid Imam Ahmad itu dituduh oleh orang-orang kelompok Mu'tazilah sebagai musyabbihah. Taib. Contoh satu hal sekarang ini ada semacam kerancuan dalam menyebarkan sebuah informasi, ya, bahwa mereka mengatakan bahwa nisbah salafiyah itu ada kepada Imam Ahmad. Itu ada juga saya baca dalam sebuah penelitian, ya, baru hari kemarin saya baca sebuah penelitian mengatakan bahwa nama salafi itu adalah disebabkan kepada Imam Ahmad. Ini menurut saya betapa orang ini tidak membaca literatur yang baik, gitu. Tidak mendapatkan literatur yang sempurna, atau mungkin sekedar membaca tulisan-tulisan opini, gitu. Nah, lalu mereka mengatakan bahwa di antara nisbah itu mereka sebutkan bagian ulama-ulama Hanabilah ada yang musyabbihah. Nah, ini dituduh oleh mereka demikian. Nah, sesungguhnya penisbahan tajsim,
ya, atau menyerupakan Allah dengan makhluk ini kepada ulama, ya, kepada ulama Hanabilah itu adalah khusus, ikhtassa bi nufatus sifat duna ghairihim. Yang menisbahkan itu adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, baik mengingkari secara mutlak seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, atau sebagian sifat-sifat Allah seperti Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, faqulu man nafa syai'an min sifat atlaqa ala man athbatahu laqabul tajsim. Atlaqa ala man athbatahu laqabat tajsim. Jadi setiap orang yang orang menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah, pasti dia menuduh orang-orang yang menetapkan sifat Allah itu sebagai mujassimah atau musyabbihah atau tajsim. Nah, di mana di masa Imam Ahmad, beliau adalah ulama Ahlus Sunnah yang mempertahankan akidah Ahlus Sunnah di masa itu, ketika paham Mu'tazilah mendapat dukungan dari penguasa, dikenal dengan fitnah khalqil Quran, itu dibahas panjang lebar oleh para ulama tentang kejadian yang luar biasa saat itu, di mana Khalifatul Ma'mun terinfeksi dengan pemahaman orang Mu'tazilah, di mana di masa dia dikembangkan berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu filsafat, di bidang ilmu filsafat ketuhanan. Maka masuklah virus filsafat tersebut karena pemahaman sebagian kaum muslimin, sehingga menggunakan rumus-rumus mereka, kaidah-kaidah mereka, teori-teori mereka dalam memahami ayat-ayat asma' sifat. Yang pada itu lahirlah paham Mu'tazilah, ya, berkembang, maksudnya bukan lahir, berkembang di masa itu, yang membuat doktrin Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Barang siapa mengatakan Quran itu kalamullah, ghairu makhluk, ya, kalam Allah yang bukan makhluk, maka dia dipaksa untuk menerima doktrin Al-Quran dalam makhluk tersebut. Yang tidak mau, mereka, ya, akan diintimidasi, bahkan ada yang disiksa, termasuk Imam Ahmad sendiri mengalami penyiksaan. Nah, beliau tetap tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan tetap dengan pendiriannya dan beberapa ulama-ulama lainnya. Dan tidak sedikit juga para ulama yang saat itu jatuh korban, meninggal, ya, karena disiksa, ya, karena tidak mau menerima doktrin mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ketika itu Imam Ahmad lah yang mempertahankan akidah Ahlussunnah di hadapan orang Mu'tazilah pada saat itu, yaitu di mana menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara, dan Allah berbicara tidak seperti bicaranya makhluk tentunya. Dan di antara Al-Quran itu adalah kalam Allah. Karena kalam Allah itu adalah Al-Quran Al-Karim. Termasuk kitab-kitab suci yang lain adalah kalam Allah. Nah, jadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara akidah, ya, yang dipertahankan oleh Imam Ahmad saat itu. Karena Imam Ahmad memahami bila Al-Quran dikatakan makhluk, berarti Al-Quran itu tidak perlu dimuliakan. Dan itu adalah ciptaan makhluk, ya. Dan jika dia makhluk, ya, bisa dirombak, bisa tidak perlu dihargai dan tidak perlu dihormati, tentu begitu. Dan berbagai paham-paham yang pada akhirnya berkembang paham tersebut mengatakan ingin mengadopsi Al-Quran, bermacam-macam ide-ide lahir setelah paham Mu'tazilah itu semakin berkembang di akhir zaman ini, seperti mana yang kita lihat di sebagian kelompok-kelompok orang liberal. Baik. Jadi Ahlus Sunnah meyakini Allah berbicara, tapi pembicaranya Allah tidak sama seperti berbicara makhluk. Ya, jangankan antara Allah dengan makhluk ada keserupaan, sesama makhluk aja tidak sama berbicaranya. Ya, tidak harus memakai lisan kalau makhluk itu berbicara. Karena orang-orang Mu'tazilah, orang Ahlul Kalam ini menggambarkan kalau Allah itu berbicara, berarti Allah punya lisan, punya macam-macam. Ini dia, yang pertama dia gambarkan Allah bicara seperti makhluk, lalu dia ingin menafikan sifat Allah tersebut. Padahal Allah bicara sesuai dengan kebesaran Allah yang tidak sama seperti berbicara makhluk. Yang tadi kita katakan jangankan antara makhluk dengan Allah, antara semakhluk aja nggak sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, kisah yang masyhur. Ketika Rasulullah SAW dibuatkan mimbar, lalu terdengarnya itu batang korma yang biasa sebagai sandaran Rasulullah SAW untuk berkhutbah, menangis seperti menangisnya bayi. Dan juga kita tahu Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, inni la'alamu hajar bimakkata kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Aku tahu ada batu di Mekah memberikan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi.
Nah ini batu gimana beri salam? Punya lisan nggak? Berbicara batu kan? Karena Allah SWT qadir ala kulli syai'. Yang membuat bisa bicara itu adalah Allah SWT. Walaupun dia tidak punya lidah, tidak punya gigi, tidak punya kerongkongan. Dan juga di akhir kelak disebutkan, ya, tangan kaki kita akan berbicara, kulit kita akan berbicara. Apakah tangan kulit mempunyai mulut seperti kita untuk bicara? Tidak. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk dengan segala kekuasaan kudratnya Allah yang maha sempurna. Jadi berbicara makhluk aja tidak sama dengan makhluk yang lain, berbeda-beda. Ya, nah, itu tentu perbedaan antara sang Khalik dengan makhluk akan jauh lebih berbeda. Kenapa harus menjadi permasalahan? Ya, karena itulah orang Ahlussunnah menyatakan istibatun bila tasbih wala ta'til. Menetapkan sifat Allah SWT tanpa menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Baik. Kemudian, ya, kemudian setelah itu Imam Ahmad menjelaskan akidah saat itu. Nah, lamakana kadzalika, ketika itu diajarkan oleh Muhammad kepada murid-muridnya, termasuk kepada para ulama-ulama mazhab lain, ya, yang mereka al-sunnah menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah. Maka orang mengingkari sifat Allah itu menamakan istilah mujassimatul hanabilah zawran wa buhtanan. Mereka menyebutlah orang-orang yang sepaham dengan Imam Ahmad tentang akidah ini dituduh sebagai mujassimah, dituduh sebagai mujassimah Hanabilah. Itulah awalnya, ya, tentang tuduhan mereka mujassimah Hanabilah tersebut. Nah, dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 620, itu sebelum Syaikhul Islam Taimiyah, beliau telah membantah dan menyanggah tuduhan tersebut. Ya, anna madhhaban Hanabilah wa itsbat ma'a tanzih. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bahwa mazhab ulama-ulama Hanabilah adalah al-itsbat ma'a tanzih, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran atau melalui sunnah Rasulullah, melalui lisan Rasulullah SAW dalam sunnahnya, ma'at tanzih. Tanzih maksudnya apa? Bahwa sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Sebenarnya kita katakan berulang-ulang dalam mengimani sifat Allah seperti mengimani zat Allah. Allah memiliki zat tidak serupa dengan zat makhluk. Demikian pula sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Karena setiap sifat itu sesuai dengan masing-masing zatnya. Bahkan di antara makhluk banyak sekali sifat yang sama namanya, tapi hakikat dan bentuknya sangat berbeda. Seperti umpamanya tangan manusia, tangan beruk, tangan kucing, dan tangan-tangan makhluk lainnya tidak sama bentuknya. Demikian pula mulut, muka, telinga, ya, walaupun masing-masing punya kepala, kepala pun berbeda-beda bentuknya. Tidak sama kepala kerbau dengan kepala gajah, ya kan? Walaupun sama-sama kepala. Jadi jangan tergambar, jangan pernah terbayang bahwa bila sesuatu itu sama namanya, berarti sama bentuknya. Itu tidak ada dalam kenyataan, ya. Bahkan manusia aja sama nama, nggak sama bentuknya. Yang si A namanya si Ahmad, dan ini juga si B juga namanya si Ahmad, belum tentu si Ahmad seperti si Ahmad. A yang B mirip dengan si A, gitu kan. Maka itu tidak masalah sebenarnya. Makanya tidak pernah ayat-ayat sifat itu menjadi hal yang diperdebatkan di kalangan para sahabat. Ataupun orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin tidak pernah menjadikan ayat-ayat sifat itu sebagai hal untuk mendebat Islam. Ya, orang musyrikin yang begitu gencarnya menentang dakwah Rasulullah SAW, dan mereka sangat paham dengan bahasa Arab yang diturunkan dengannya Al-Quran, itu tidak pernah mengatakan isi Al-Quran itu ada yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nggak ada. Karena mereka paham, karena setiap sifat bila diidofakan kepada sesuatu, itu sesuai dengan sesuatu itu. Maka tidak mungkin mirip. Kalau sifat itu diidofakan kepada Allah, sesuai dengan maha besar Allah. Kalau sifat itu diidofakan kepada makhluk, ya sesuai dengan sifat makhluk yang punya kekurangan dan kelemahan. Begitu. Maka itu yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, al-itsbat ma'at tanzih. Menetapkan sifat Allah itu dengan mentanzih, ya, bahwa Allah maha suci dari menyerupai makhluknya. Walaysa huwa tashbih wa tajsim. Kata beliau, bukanlah, ya, menetapkan sifat Allah itu tasbih atau tajsim. Baik. Kemudian apabila yang dimaksud oleh orang-orang ahlut nufah, itu orang-orang yang menafikan sifat itu tajsim adalah menetapkan sifat Allah,
Tentu ya benar kalau dituduh Hanabilah sebagai tajsim, kalau menurut definisi orang ahli ta'til, orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, tentu ya benar ya kan. Karena mereka beriman dengan sifat-sifat Allah. Sedangkan menurut pemahaman orang-orang ahli ta'til yang menyatakan sifat Allah itu adalah musyabbih. Itulah mereka gunakan istilahnya. Tapi kalau musyabbihah menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut ulama Ahlussunnah Jamaah adalah mujassimah itu adalah orang yang menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Itu yang musyabbihah atau mujassimah. Bukan orang yang mengimani sifat-sifat Allah. Sementara orang-orang ahli ta'til, orang ahli kalam, menamakan orang yang menetapkan sifat Allah itu sebagai mujassimah. Nah, di sinilah baru kita paham kenapa istilah itu mereka pakai untuk menyebut ulama-ulama Ahlussunnah seperti Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Taimiyah sebagai mujassimah, karena mereka menetapkan sifat Allah tapi tanpa menyerupakan yang sifat makhluk. Tapi definisi mujassimah menurut orang ahli kalam tidak seperti mujassimah dalam definisi Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah mujassimah itu adalah orang yang menetapkan sifat Allah seperti sifat makhluk. Itu mujassimah namanya, merupakan Allah dengan makhluk. Baik. Baik, itu di antara asal muasal ya tuduhan itu kepada Syekhul Islam Taimiyah ya, dan mereka orang-orang yang membenci dakwah Syekhul Islam Taimiyah, mereka mengatakan Syekhul Islam Taimiyah telah mengambil, karena dia Hambali, telah mengambil pemahaman tasbih dari ulama Hanabilah. Itu di antara yang mereka kaitkan. Dan telah kebantah bahwa nisbah hanya mujassimah kepada Hanabilah itu tidaklah benar, dan memang di dalam kitab-kitab orang Ahlul Kalam menamakan orang-orang menetapkan sifat Allah itu sebagai orang mujassimah. Baik. Jadi di antara hal ini adalah sebenarnya yang dinukil oleh Ibnu Hajar Haitami dalam kitabnya ya. Menyebutkan Ibnu Taimiyah itu mengatakan inna rabbal alamin murakkabun taftaqir zatuhu iftiqar kulli lil juz'i. Ini bahasa-bahasa al-kalam ya. Istilah-istilah mereka al-kalam, bahasa-bahasa al-kalam ini. Jadi mereka menyebutkan, kata Ibnu Hajar Haitami yang dinukil oleh Al-Habasyi ini, perkataannya bahwa Ibnu Taimiyah itu meyakini Rabb sekalian alam itu adalah murakkabun. Murakkabun itu maksudnya apa? Tersusun dari berbagai anggota badan. Itulah kalau bahasa untuk makhluk ini murakkab. Itu deh, murakkab. Ya, tersusun dari berbagai unsur murakkab. Nah, itulah. Di mana zatnya butuhnya al-kul ila juz. Ya, butuhnya hal yang sifat yang kepada sesuatu yang yang global itu kepada bagian yang rinci. Jadi itu menurut mereka orang masuk al-kalam itu, bahwa zat Allah itu terbagi-bagi kepada bagian-bagian, kata mereka. Nah, mereka menuduh bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu tersusun dari berbagai bagian. Nah, itu kata mereka. Yang mana keutuhannya membutuhkan zatnya yang utuh butuh kepada bagian-bagian kecil dari bagian zat itu. Nah, itu mereka katakan demikian ya. Kita membahasakannya bahasa orang al-kalam ini juga agak repot ya. Nah, dan mereka ini, satu pria ini ya, ini disebutkan oleh Muhajar ya, bahwa mereka ya wasawu hadzal qaul yuwaddihu Ibnu Taimiyah bi nafsi fa yaqul. Nah, kenapa Ibnu Taimiyah dituduh dengan mengatakan zat Allah itu tersusun dari berbagai unsur ya, sedangkan zat Allah itu kan sama dengan zat makhluk ya. Kalau zat makhluk ya tersusun, terbagi-bagi. Nah, mereka orang ahlul kalam ini menuduh demikian. Nah, inilah sebabnya Syekh Islam itu mengatakan, kenapa demikian? Karena Syekh Islam mengatakan summa innahum yunfuna al mutafalsifa anillah ma wasafi nafsa subhana. Kata Syekh Islam Taimiyah, mereka menafikan orang-orang ahli filsafat tadi dari Allah SWT apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya atau disifatkan oleh Rasulullah SAW. Liza'mihim, karena mereka menganggap, mengimani sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran maupun dengan sunnah yang sahih itu, nyangka hadimkan tasbihan wa tarkiban. Mereka mengatakan itu adalah tasbih dan tarkib. Itu tuduhannya. Jadi Syekh Islam mengatakan bahwa orang-orang ahli kalam, ya, orang-orang ahli filsafat
mengatakan jika kita mengimani Allah itu memiliki sifat-sifat, ya kata mereka berarti Allah itu berarti hal itu adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, wa tarkiban, menyatakan Allah itu tersusun dari berbagai unsur atau bagian tubuh. Nah, itu tarkiban dalam bahasanya orang-orang al-kalam. Wa yasifuna al-isbat bihadil asma. Nah, kata Syaikhul lalu mereka menamakan orang-orang yang menyatakan sifat tadi dengan tuduhan musyabbiha, ya, dan juga tarkib. Ai yattahimuna al-mustabitina bi annahum yasifuna Allah bi annahu murakkab. Mereka menuduh orang-orang yang menyatakan sifat Allah SWT bahwa mereka itu adalah mensifatkan Allah dengan murakkab. Nah, itulah asal tuduhannya. Jadi memang kita harus tahu ya, istilah setiap firaq itu berbeda-beda. Setiap pemaham itu kadang-kadang punya istilah sendiri dia. Maka dari itu istilah itu harus dikembalikan kepada sesuai agama, kepada Al-Quran dan Sunnah. Contoh, istilah tasbih tadi. Orang tasbih menurut orang Al-Kalam itu adalah orang yang menyatakan sifat Allah. Kalau tasbih dalam Al-Quran Sunnah adalah orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, demikian pula istilah-istilah yang banyak sekali sekarang, tawasul, istighosa, ya salawat, dan ziarah kubur. Istilah-istilah itu digeserkan oleh mereka sesuai pemahaman mereka. Ya, digeserkan oleh mereka sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, kalau sebab itu kita harus menjelaskan kepada umat pengertian istilah-istilah secara syar'i. Ya. Ada orang memahami berselawat itu adalah bila berkumpul, itu dibaca salawat-salawat tertentu dengan berbagai syair-syair, dendang-dendang, dan membaca ayat-ayat, ya, dan kemudian ada makan dan minum, macam-macam. Itulah baru berselawat menurut mereka. Kalau hanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad di jalan atau di atas mobil, menurut mereka itu tidak bagian berselawat, karena mereka sudah menggeser pengertian tadi. Makanya mereka namakan acara-acara mereka yang besar dengan menghadirkan penceramah, penyanyi, gitu, dan namakan selawat oleh mereka kadang. Mulai tahlil, kalimat tahlil juga sudah bergeser juga, digeser oleh mereka. Seakan tahlil itu adalah, tahlilan itu adalah, ya, itu acara-acara yang di masa acara-acara kematian umpamanya. Padahal kalimat tahlil itu adalah kalimat yang umum, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sudah bertahlil, ya. Tapi barangkali kalau ada sebagian sudah memperjelas, kalau ditambahkan katanya itu adalah suatu budaya yang dilakukan oleh satu kelompok. Tahlilan, salawatan, ya, yasinan. Nah, itu kalau sudah ditambahkan an dalam bahasa Indonesia, menurut sebagian ini, ya, penjelasan mereka mengatakan itu adalah pengamalan-pengamalan yang dijalankan oleh sebagian kelompok. Nah, kepetahuan tahlil adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Nah, ini kita mencoba menjelaskan kenapa tuduhan-tuduhan itu datang. Ya, nah ini sebab dituduhnya Syaikhul Islam Taimiyah dan para ulama-ulama yang lain dengan sebagai mengatakan Allah murakkabun, karena mereka sengaja menggunakan bahasa-bahasa yang sangat basyik ini, bahasa-bahasa yang istilah mengerikan gitu kan. Kan orang awam akan terprovokasi kalau dia tidak paham. Ya, masa ya Allah begitu kan gitu kalau orang awam gitu. Padahal tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang menafikan maupun menetapkan kata-kata jazim maupun kata tarkib tersebut. Nah, idzan mansya hadil firyah huwa i'timadu syekh liman hadis salaf. Jadi sebenarnya asal tuduhan itu adalah karena Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan manhaj salaf dalam tauhid asma sifat. Haitsu annahum yusbituna lillahi ma asbatul nafsi, karena mereka mengimani apa yang Allah tetapkan, ya, bagi dirinya dari sifat-sifat maupun nama, atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya nama atau sifat-sifat Allah SWT. Mengingkari tahrif wala ta'til, tanpa melencengkan pengertiannya, yang tidak pula mengingkari sifat-sifat tersebut. Mengingkari takyifin wala tamthil, tanpa juga memperkarakan, membicarakan kaifiyah, bentuknya, dan tidak pula menyerupakan dengan bentuk apapun. Jadi dalam menetapkan sifat Allah itu yang penting adalah dua hal yang harus dihindari. Yang pertama takyif, yang kedua tamthil. Jangan dipertanyakan bentuknya, karena bentuk sifat Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri, karena Allah itu gaib. Dan juga tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, karena tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kalian jadikan Allah itu perumpamaan-perumpamaan bagi Allah, jangan kalian jadikan perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Itu jelas.
Jadi kalau kita mengimani sifat Allah, seperti mana kita mengimani zat Allah. Allah punya zat tidak serupa dengan zat makhluk, demikian pula sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Meskipun namanya sama. Sama nama bukan berarti sama hakikat dan bentuk. Sebenarnya kita katakan tadi, dari sifat-sifat makhluk saja, banyak sekali sifat makhluk yang sama namanya, tapi hakikat dan bentuknya berbeda. Bahkan juga Ibnu Abbas menyebutkan, ya contoh, Allah menamakan nikmat-nikmat surga sama dengan nama-nama nikmat yang ada di dunia, tapi hakikat dan bentuknya itu tidak ada yang tahu. Ya, dia sangat berbeda. Maka Ibnu Abbas mengatakan, laisa fid dunya mimma fil jannah illa al-asma. Tidak ada di dunia ini dari nikmat-nikmat surga kecuali hanya sama nama saja. Nah, itulah yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi kalau orang itu tidak menyerupakan Allah dan makhluk, tidak mempertanyakan tentang bentuk dan kaifiah sifat Allah itu, dia sudah selamat dari segala bentuk penyimpangan dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa demikian? Karena orang-orang ahlu ta'til pun, orang-orang ahlu ta'wil pun, sebelum mereka mentakwil, sebelum mereka mentaktil, itu merekanya musyabih dulu. Mereka memahami dari ayat-ayat tersebut sifat yang ada pada makhluk, lalu mereka mentakwil. Mereka takwil karena apa? Karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka keliru dari langkah awal. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa nama dan sifat-sifat itu adalah sesuai dengan kebesaran Allah, tidak serupa dengan sifat makhluk, selesai, nggak perlu ditakwil. Nah itu, jadi semuanya sebetulnya baik ahlu ta'til ataupun ahlu tashbih, kedua-dua mereka itu musyabihah sebenarnya. Cuman orang ahlu ta'til, mereka lari dari musyabihah, jatuh kepada mu'attilah, ta'til, mentakwil. Dan akhirnya juga musyabihah juga, karena kalau mereka takwil ke makna apapun saja, maknanya akan sama juga dengan makna yang ada pada makhluk, dan akhirnya juga tasbih jadinya. Gitu. Seperti mereka mentakwil kata-kata istawa dengan istaula. Nah, makhluk juga istaula. Lalu gimana lagi? Mau takwil kemana lagi? Kan makhluk juga bersifat istaula. Ya, bahkan juga dalil yang digunakan untuk mentakwil istawa dengan istaula itu adalah contoh yang ada pada makhluk. Mereka membawakan sebuah bait, ya, laqad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi safin wadamin mihraqi. Ya, telah dikuasai Irak oleh Bishr tanpa menumpahkan darah, ya, tanpa dengan menyulut pedang, menghunuskan pedang dan tanpa menumpahkan darah. Lah, istaula itu kan makhluk itu. Lah, kamu kenapa menyumpahkan Allah, menafsirkan sifat istawa untuk makhluk, juga kamu tafsirkan istiwa Allah dengan sifat yang ketakwil dengannya makhluk juga. Nah, ini sebenarnya, jadi kalau kita melihat bahwa kelompok manusia yang menyimpang itu secara umum dalam tauhid asma itu semuanya musyabihah sebenarnya, ya, musyabihah, karena mereka menyerupakan sifat Allah dan makhluk, akhirnya mereka mencoba mencari solusi untuk tidak menyerupakannya, akhirnya mereka mentakwil, dan pada akhirnya hasil takwilnya juga tadi tasbih juga. Maka mereka tidak membicarakan bagaimana bentuk dan juga tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu. Ya. Dan orang-orang Ahlussunnah juga tidak menafikan apa yang Allah nafikan. Ya, segala sifat-sifat yang kurang terhadap dirinya, ya. Sebagaimana Allah memiliki sifat al-wajah wal yadaini wal asabi wal nuzul, Allah memiliki sifat nuzul, istiwa dan lain sebagainya. Kemudian, ya, Syekh Islam Taimiyah menjelaskan bantahan kepada mereka-mereka tersebut, ya, huwa subhanahu wa ta'ala maujudun wajibun nafsu. Jadi ini beliau mencoba menggunakan rumusnya orang-orang ahlul kalam itu mengatakan al-wujud itu nau'an, wajibul wujud, wa mumkinul wujud, kata mereka. Kalau mereka membagi itu, wajibul wujud bagi mereka adalah Tuhan, mumkinul wujud bagi mereka adalah makhluk. Nah, kalau begitu kan sama-sama wujud juga. Kamu mengatakan dalam kalimat kata-kata kalimat wujud itu udah sama. Nah, ini yang dibantah oleh Islam Islamiyah. Kalau kamu mengatakan wajibul wujud, itu termurakab juga juz'in, ya. Kalau itu murakab juga, kata Syekh Islam Taimiyah. Baik. Kemudian Syekh Islam mengatakan, ya, fal khaliq ab'ad amma sammahu haula'i tarkiban. Allah Subhanahu wa taala amat jauh dari apa yang mereka namakan Allah itu, ya, mereka namakan Allah sebagai tarkiban. Allah tidak tarkib, itu maksudnya. Allah sama maha suci dari apa yang mereka katakan Allah itu murakkab.
Wa qala wa la raiba anna musabbitat sifat laisa fihim ma la fi sa'il firaq al-ummah ma yastub hadha tarkib. Makanya Syaikhul Islam mengatakan tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah, ya, tidak terdapat di antara mereka dan bahkan di seluruh aliran-aliran umat ini, aliran-aliran berbagai kelompok dalam umat ini, orang yang menetapkan sifat tarkib itu bagi Allah. Maistu hadu tarkib. Ya, tidak ada menetapkan tarkib seperti itu bagi hak Allah, kata beliau. Walakinal mutalafasifa, tapi orang-orang yang termakan dengan orang-orang ilmu filsafat, yusamuna nafyu mithla hada tarkib tauhidan. Mereka menganggap bahwa menafikan tarkib itu dinamakan sebagai tauhid, kata mereka. Yudkhilun fi dzalika nafs sifat. Yang mereka maksudkan dalam itu adalah mereka campur masukkan ke dalam itu termasuk mengingkari sifat Allah. Baik. Lalu beliau mengatakan waqala fi mawdin akhar. Beliau menjelaskan juga man qala dzalika fa kufruhu wa butulanu qawlihi wadih. Orang yang mengatakan Allah itu murakkab, kata beliau adalah itu sebetulnya, ya, orang mengatakan demikian, kekufuran dan kebatilan perkataannya sangat jelas, kata beliau. Kemudian beliau membantah lagi. Wa idza qala khasm an-nuzul istiwa' wa dzalik min sifatil ajsam. Nah, itu orang-orang Ahlul Kalam mengatakan, jika mereka mengatakan sifat nuzul dan istiwa itu kan sifatnya benda atau tubuh yang memiliki tubuh, ya, sifat ajsam, ya, yang punya jisim. Lalu mereka orang Ahlul Kalam mengatakan tidaklah mungkin sesuatu turun dan istiwa kecuali orang yang jisim murakkab. Nah, itulah syubhat-syubhatnya argumentasi mereka itu mengatakan. Wallahu munazza anil lawazim fa lazim nahyu anil mazum. Lalu mereka mengatakan kalau Allah itu bersifat istiwa dan lazim, berarti Allah itu berjisim, itu kata mereka. Itu kan kelaziman yang mereka samakan dengan makhluk. Nah, kemudian, ya, itu sebetulnya syubhat-syubhat yang menyebabkan mereka menuduh Syaikhul Islam Taimiyah sebagai mengatakan Allah adalah berjisim sebagaimana. Padahal tidak pernah beliau mengatakan hal-hal demikian, ya, bahkan belum membantah, ya, orang-orang yang mengatakan demikian. Bahkan belum mengatakan orang-orang yang menuduh demikian adalah mereka mengingkari, ya, orang filsafat itu mengingkari sifat-sifat Allah. Sebenarnya sifat irada sama. Jadi mereka sifat itu karena banyak tersusunlah Allah itu dari berbagai sifat, kata mereka itu sifat ajsam. Itulah kata mereka. Nah, hal ini juga tentu termasuk dibantah oleh ulama-ulama Asy'ariyah, karena ulama Asy'ariyah juga menetapkan sifat-sifat bagi Allah, kan. Ada sifat sama, sifatul basar, haya, irada, qudrat, ya, ilm. Nah, ini kan juga sifat, ada sekian sifat. Nah, orang-orang tadi paham, orang Ahlul Kalam itu paham kalau Allah punya sifat-sifat demikian, itu yang mereka maksud tarkib itu. Jadi tersusun dari berbagai sifat, itu yang maksud tarkib. Lalu mereka ingin menafikan itu. Nah, intinya mereka ingin menafikan sifat Allah SWT. Nah, kita katakan Allah bersifat dengan sifat yang sempurna, tidak sama seperti sifat makhluk. Nah, makanya kalau orang-orang Asy'ariyah menuduh Syekh Islam Taimiyah ketika menetapkan sifat nuzul dan istiwa, menetapkan sifat ulu dan sebagainya, dituduh sebagai mujassim, makanya beliau juga membalikkan hujahnya yang sama. Kalau kalian mengatakan orang menimpakan sifat wajah yadain dan nuzul wal istiwa itu adalah murakkab atau mujassim, maka kalian juga termasuk orang mujassim karena kalian menetapkan sifat as-sama wal basar, ya, wal kalam wal haya wal irada wal qudrat bagi Allah SWT. Famadza taqulun? Apa jawaban kalian? Nah, saya kuluna, tentu mereka akan mengatakan, kata Syaikhul Islam, bahwa pendengaran Allah tidak sama seperti pendengaran kita, bahwa penglihatan Allah tidak sama seperti penglihatan kita, bahwa iradanya Allah tidak sama seperti iradanya kita, maka dia akan pula ilmu dan kudratnya. Maka jawaban kita juga sama, bahwa ridhonya Allah tidak seperti ridhonya kita, marahnya Allah tidak seperti marahnya Allah kita, nuzulnya Allah tidak sama seperti nuzulnya makhluk, ya, istiwanya Allah tidak sama seperti istiwanya makhluk. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang Asy'ariyah mengatakan menetapkan sifat nuzul, menetapkan sifat wajah wal yadain wal ulu itu adalah tasbih atau tarkib,
maka mereka juga dibantah dengan pemahaman mereka sendiri. Kalian bukannya mengatakan Allah juga punya pendengaran, penglihatan, ilmu, ahya, irada, kudrah. Itu juga tasbih. Kalau mereka mengatakan kudrat Allah tidak seperti kudrat kita, pendengaran Allah tidak sama dengan, maka demikian pula lah istiwanya Allah, demikian pula lah ulunya Allah, demikian pula nuzulnya Allah. Itu kan sebetulnya sama. Konsep dalam memahami sifat itu tentu satu. Bila di sini tidak ada tasbih, maka di sana juga tidak ada tasbih. Nah, itu yang digunakan oleh Syekhul Islam Taimiyah ketika membantah orang-orang Asy'ariyah yang juga menuduh Syekhul Islam Taimiyah memakai paham tajsim atau paham murakkab menurut mereka, begitu, menurut orang-orang ahlul kalam. Baik. Kemudian masalah dapat tajsim, Syekhul Islam Taimiyah juga menyebut jismun, Allah itu punya tubuh. Ini tuduhan mereka mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan Allah itu punya tubuh, pokoknya kan. Nah, fayuqalu, Syekhul Islam mengatakan, orang yang mengatakan demikian lafaz jism itu, madza ta'ni biqaulik? Apa maksud dari kata kamu mengatakan Allah itu punya jisim, punya tubuh? Ata'mi jinsu syai'in minal makhluqat? Apakah engkau maksud jasad tubuh yang kamu katakan itu sesuatu dari makhluk? Ya. Fa in anaita dzalik fallahu qad bayyana fi kitab annahu la misla lahu. Nah, kalau itu yang kamu maksud, kata beliau, Allah telah, itu yang kau maksud, sungguhnya Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, annahu la mithla lahu, bahwa tidak ada yang sama seperti Allah. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Jika kamu maksud adalah yang pada makhluk. Wala kufuwa lahu, tidak ada tandingan. Wala nidda lahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, maka maklum bantah, kalau yang kamu maksud jisim, jasad, ataupun tubuh, ya seperti tubuh makhluk, itu jelas Allah tidak seperti itu, karena Allah telah menjelaskan Al-Quran, ya, menafikan hal itu. Laisa kamitslihi syai', tidak satupun mirip dengan Allah, ya, juga tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada juga yang semisal dengan Allah. Makanya Allah katakan, afaman yakhluq kaman la yakhluq? Apakah sama orang yang menciptakan, ini maksudnya apakah sama zat yang menciptakan dengan orang yang tidak, yang dengan zat yang tidak menciptakan, seperti orang tidak menciptakan, kata Allah SWT. Maka Al-Quran, kata beliau, menjelaskan bahwa Allah la yumatsiluhu syai'. Allah tidak satu pun yang mirip dengannya. Tidak ada yang mirip dengan Allah. Nah, ini jelaskan menafikan beliau. La fi zati, tidak ada yang mirip dengan zat, baik dari sisi zat ataupun dari sisi sifat. Tidak ada satu pun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketegasan dari beliau. Wala fi af'ali, dan juga tidak dalam perbuatannya. Tapi kalau yang kamu maksud lafaz tajsim itu, karena kan tadi kita katakan orang-orang ini selalu menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu, yang memiliki tafsir yang multi, agar mereka bisa berkilah dan bertele-tele sebenarnya, gitu ya. Sehingga mereka kalau berbicara kepada orang awam, mereka gunakan lafaz jisim ini, tarkib ini untuk mengerti orang awam, yang mereka tafsirkan dengan seperti tafsirnya Ahlus Sunnah sebenarnya, yaitu mengatakan Allah seperti makhluk semacam. Nah, itu untuk mereka begitu. Sehingga siapa yang begitu pahamnya? Itulah orang-orang yang mengatakan Allah punya sifat. Nah, begitu menurut mereka. Jadi mereka menggunakan itu untuk dua sisi. Ketika menjelaskan kepada orang awam, mereka akan nafsirkan sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah bahwa tajsim itulah menyerupakan Allah dengan makhluk, gitu. Tapi ketika berbicara dengan Ahlussunnah, mereka akan ditantang, apakah kami mengatakan Allah seperti makhluk? Tidak, tapi orang yang mengatakan sifat Allah tajsim. Nah, itu sebenarnya hakikat pemahaman mereka adalah orang yang menyatakan sifat bagi Allah, mereka tuduh sebagai mujassim. Makanya Syekh Islam Taimiyah menggali apa yang kalian maksud. Karena dalam hal ini disebut dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah namanya al-afat mujmalah. Dia lafaz yang ambigu yang memiliki pengertian yang multi. Maka perlu ditanya, maksud kamu mengatakan itu apa? Ada orang mengatakan anta mujassim. Apa maksud kamu mujassim? Kamu Wahabi. Apa yang kamu maksud Wahabi? Oh, Wahabi itulah anti ziarah kubur. Lah, kami tidak pernah anti ziarah kubur. Ya kan? Oh, Wahabi itulah anti tahlil. Kami tidak pernah anti tahlil kok. Orang Wahabi ada anti salawat. Kamu banyak bersalawat kok, kalian katakan anti salawat. Ya. Makanya ketika berdiskusi dulu apa yang kamu maksud ini. Makanya Syekh Islam Taimiyah kata beliau, ada orang mengatakan kamu mujassim. Tanya dulu apa yang kamu maksud mujassim. Kalau kamu maksud mujassim itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka Allah SWT telah nyata dalam Al-Quran menafikan, mengingkari hal itu. Tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Tidak dalam zatnya, tidak dalam sifatnya, tidak dalam perbuatannya.
Tetapi kalau yang kamu maksud adalah, itu. Apa pengertian kedua? Fa in kunta turid bila tafsir. Tetapi apabila yang kamu maksud dengan lafaz tajsim itu adalah mumasalatullah li syai' minal makhluqat fa jawabuka fil Qur'an was sunnah. Ya, maka jika itu yang kau maksud menyerupakan Allah dengan makhluk, maka jawabannya ada dalam Quran dan Sunnah. Nah, itu. Jadi ma yatadammu masalatullah, yaitu bila tajsim ma yatadammanu, yaitu apabila yang kau maksud itu lafaz jisim itu adalah apa yang terkandung dalam menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluk ini, maka jawabannya adalah dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya yang beliau katakan tadi, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Al-Quran jelas menyatakan laisa kamitslihi syai'. Tetapi bila yang dimaksud adalah menetapkan sifat, lalu melazimkan menetapkan sifat itu menyerupai makhluk, jawaban juga ada dalam Quran. Allah yang menetapkan sifat itu dalam Quran. Dan Allah pula yang menafikan keserupaan dengan makhluk. Jadi sebetulnya dikumpulkan. Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Sebenarnya yang Allah katakan dalam satu ayat itu jelas sekali. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sesuatu pun yang mirip dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dinafikan di situ adalah keserupaan, bukan dinafikan sifat. Makanya Allah katakan Allah itu tidak seperti sesuatu. Karena dia memiliki sifat. Artinya sifatnya tidak seperti sifat makhluk. Maka di ujung ayat dikatakan wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam sifat-sifatnya Allah tidak sama seperti makhluk. Nah, itu intinya sebetulnya, singkatnya seperti itu ya sebetulnya. Ya, mudah memahaminya sebetulnya. Nah, kemudian kata beliau, ya, kemudian ya, kalau ada yang mengatakan, bolehkah kita katakan Allah punya jisim tidak seperti jisim makhluk? Nah, kan gitu. Faqala ahadul kubara ini disebutkan salah satu dari orang-orang tentang Syaitan Temiyah, fa ina idzin yajuzu ayuqal. Kalau begitu berarti boleh dikatakan, karena Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Bolehkah disebutkan sifat umpamanya Allah berjisim tidak seperti jisim makhluk? Boleh enggak? Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena kata-kata itu, jisim itu tidak pernah terdapat dinafikan maupun ditetapkan. Maka Syaitan menjelaskan, inna maqila anhu yusafu bima wasafa bi nafsa wa bima wasafa rasul wa laysa fil kitab was sunnah anna Allah jismun hatta yulzim hadha su'al atau hatta yalzam hadha su'al. Kata beliau, di jawabannya adalah sesungguhnya Allah, ya, annahu yusafu, wa Allah itu disifatkan dengan apa yang Allah sifatkan dengan dirinya di dalam Al-Quran ataupun disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahih. Dan di dalam Al-Quran dan sunnah, kata beliau, tidak ada mengatakan Allah itu jismun, sehingga harus melazimkan pertanyaan seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat ataupun menafikan harus ada dalil. Allah tidak begini, apa dalilnya? Allah begini, apa dalilnya? Jadi Allah baik di dalam menetapkan maupun dalam menafikan harus ada dalilnya. Sesuatu yang tidak dinafikan dan sesuatu yang tidak ditetapkan, maka tidak boleh ditetapkan, juga tidak boleh dinafikan. Ya, karena itu adalah bicara tentang Allah, hal yang gaib. Tidak ada pedoman kita untuk menetapkan dan menafikan kecuali wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik. Bahkan beliau dengan jelas mengatakan menamakan Allah dengan jisim itu adalah mubtadi'ah, kata beliau. Walatul jisim fi haqqillah, menerapkan mengatakan Allah lafaz jisim kepada Allah, ya, wa fil adillah dala ala annahu lam yarid fil kitab, dan sudah jelas tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tidak pula perkataan salaf satupun mengatakan hal itu. Wa ma minhum ahadun qala. Tidak ada pun seorang pun dari ulama salaf mengatakan Allah itu berjisim dan sebagainya. Di mana dikatakan oleh Ahlul Kalam yang menuduhkan hal itu kepada ulama Al-Sunnah. Wa qala fi mawdin akhar wa minal bid'ah al-madhmumah. Wa minal bid'ah madhmumah. Bahkan beliau mengatakan itu dari bentuk satu bid'ah yang dicela. Ya.
Ya ini kata beliau, maksudnya adalah kata beliau, annal immal kibar kanu yamna'una min itlaqil alfat mubtada'a al-mujmala lima fiha min labisil haq bil batil. Nah ini dan tadi kita katakan, di mana ulama-ulama besar kata beliau melarang menggunakan lafaz-lafaz yang ambigu, yang mubtada'ah. Lafaz-lafaz bid'ah ini, yang mujmalah ini, mujmalah itu lafaz yang tadi ambigu pengertiannya, bisa ke hak, bisa ke batil, ya. Lima fiha minal labsil haq bil batil. Kata beliau, karena di dalamnya bercampur antara hak dengan yang batil dalam lafaz tadi. Ma'ana ma tawaqqu'u minal istibah. Ma'a ma tawaqqu'u minal istibah. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya keraguan-keraguan. Wal ikhtilaf, terjadinya bermacam bentuk perselisihan. Wal fitnah, dan berbagai macam fitnah. Maka dari itu, ulama melarang untuk berbicara sesuatu tentang hukum agama ini harus lebih tepat dengan istilah-istilah agamanya. Supaya untuk menghindari perselisihan-perselisihan perdebatan. Karena istilah-istilah agama itu baku, ya, bahasanya Allah yang memilih, ya, Allah yang memilih, yang maha agung dalam sempurna perkataannya, wa man ahsanu minal qila wa man asdaqu minallahi hadith. Tidak ada yang lebih sempurna ungkapan dari ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau dari para makhluk tidak ada yang lebih fasih dalam memilih kata-kata daripada Rasulullah SAW. Maka kata-kata itulah kalimat yang fasih, kalimat yang sangat tepat penggunaannya dan jelas pengertiannya. Makanya oleh sebab itu salah satu metode orang ahlu bid'ah itu adalah selalu menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu, yang mujmal. Ya, tujuan mereka itu tadi agar dapat mempengaruhi orang awam dan untuk mendebat-debat orang-orang yang berilmu. Itu tujuan mereka. Nah, selalu menggunakan hal-hal yang mutasyabih. Nah, ulama kita selalu dalam menjelaskan sesuatu itu ada dirinci dengan jelas. Tidak membawa polemik-polemik dengan istilah-istilah yang membuatkan keraguan-keraguan. Ya. Termasuk di dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Akhir-akhir ini yang lebih populer itu kalimat penafsiran cawe-cawe kan. Nah, itulah bentuk-bentuknya kalimat-kalimat yang digunakan, yang bila dia membawa diskusi panjang, itu ada kalimat-kalimat yang tidak jelas penafsirannya, dan masing-masing menafsirkan dengan hawa nafsunya. Nah, maka dalam istilah agama juga tidak boleh digunakan kalimat-kalimat yang memiliki multi tafsir, yang bisa diartikan salah dan bisa diartikan benar. Baik. Dan ini sudah jelas ya, tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada beliau mengatakan Allah punya jisim, Allah itu murakkab, itu adalah satu kebohongan. Cuman istilah itu digunakan oleh orang-orang yang anti dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuduhan berikutnya ya. Tuduhan berikutnya adalah dituduhkan kepada beliau istiwa Allah ala arsy ka istiwa'i ahad. Sama dengan tuduhannya Ibnu Battutah, yang sebetulnya tuduhan itu sudah lama sebelum datang Ibnu Battutah, sebenarnya telah kita bantah pada pertemuan yang lalu ya. Dan ada lagi mengatakan, sebenarnya dikatakan oleh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husani ini dalam kitabnya Daf'u Syubhah Man Syabbaha, ya, mengatakan di sini menukil seakan-akan meriwayatkan, berkata Abul Hasan Ali Ad-Dimashqi katanya dalam di Sahnil Jami' Al-Umawi, dia menyatakan di dekat salah tonggak Masjid Al-Umawi, Masjid di Umawi ini di Damaskus, dari ayahnya, dia mengatakan kunna fi majlis, kami ada satu majelis bersama Ibnu Taimiyah, lalu dia memberikan pelajaran pada dzakara wa dzakara wa wa'adh, jadi wa'adh, dia memberikan nasihat. Kemudian dia membawakan ayat istiwa, lalu dia menafsirkan istiwa itu istiwa Allah seperti istiwanya aku. Nah, itu dituduhkan oleh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husani ini. Lalu manusia memukulnya ya, dan menurunkannya dari kursi. Wa badaru ilaihi darban, dan manusia memukul Syaikhul Islam Taimiyah gara-gara ungkapannya itu. Nah, ini satu tuduhan ya, yang berikutnya. Wa qala muftarin mu'asir, dan juga salah satu pembohong di masa kontemporer ini menjadikan istiwa al-arsy misal istiwa, yaitu juga menukil dengan tuduhan yang sama ya,
menjadikan Ibnu Taimiyah itu istiwa al-ars mislu qauli ta'ala litastawu ala zuhurihi. Ya, mengatakan Ibnu Taimiyah itu mengatakan istiwa di atas ars itu seperti ungkapan Allah litastawu ala zuhurihi. Fananzur fi musannafat Ibnu Taimiyah. Tapi kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah, dalam karang-karang beliau, lana rafadha'atan hadzal kadzib sharih, akan terbukti betapa kejam dan kejinya tuduhan yang dusta yang di siang bolong ini. Gitu. Dia mengatakan menyerupakan istiwa Allah dengan istiwanya. Ini jelas kebohongan yang nyata. Barang siapa yang membaca salah satu kitab beliau. Nah, oleh sebab itu di sini dibantah mengatakan falnanzur. Coba kita buktikan hal ini melalui kitab Ibnu Taimiyah. Kita akan melihat betapa keji dan kejamnya tuduhan ini terhadap beliau. Wa yaqul lam yaqul ahad min sahabah. Bahkan beliau mengatakan dalam kitab mengatakan apa kata Syaikhul Islam? Lam yaqul ahad min sahabah wat tabi'in al-imma an Allah laisa fis sama' wala annahu laisa ala ars. Beliau mengatakan juga tidak ada seorang pun dari sahabat ya ataupun dari kalangan para tabi'in, dari ulama-ulama lain bahwa Allah itu tidak di atas langit. Dan tidak pula mengatakan Allah itu di atas, tidak di atas aras. Lalu beliau mengatakan wal qaul fil istiwa kal qaul fi sa'ir sifat. Mengimani sifat istiwa Allah itu sebagaimana mengimani sifat-sifat yang lain. Yaitu kata beliau tadi sifat-sifat yang lain itu apa? Tidak serupa dengan sifat makhluk. Maka beliau mengatakan wal qaul fil istiwa ka qaul fi sa'ir sifat. Berbicara tentang mengimani sifat istiwanya Allah seperti mengimani sifat-sifat yang lainnya. Bahkan sering beliau menukil ya perkataan Imam Malik tentang hal itu. Yaitu al-istiwa'u ma'lum wa kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa sa'anhu bid'ah. Istiwa itu maknanya jelas, adapun kaifiyah istiwanya Allah itu majhul, tidak diketahui oleh makhluk, ya. Wal imanu bihi wajib, meyakini Allah beristiwa itu adalah wajib karena dia ditetapkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa sa'anhu bid'ah, bertanya tentang bentuk kaifiyah istiwa itu bagian dari bentuk bid'ah. Nah, wa madhhabus salafil ummah wa immatiha an yusafallahu bima wasafa nafsah. Kata beliau adalah madhab ulama-ulama salaf di kalangan umat ini dan ulama-ulamanya mengikuti ulama salaf tersebut adalah menetapkan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW menjadi tahrifin tanpa dirubah-rubah maknanya, wala ta'tilin dan tidak pula diingkari maknanya, wala takyifin dan tanpa bertanya bagaimana bentuk kaifiyahnya, ya, wala tamtsilin tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Itulah jelas beliau mengatakan tanpa menyerupakan. Maka mungkinkah beliau akan menyerupakan sifat Allah dan sifatnya dia sendiri? Dan beliau mengatakan wala tamtsil, tidak menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Wa qala salaful ummah wa immatuha. Para ulama-ulama salaf dan ulama berikutnya mengatakan innallaha fawqas samawati ala arsy ba'in min khalqihi. Allah berada di atas langit, di atas aras, jauh dari makhluknya. Wa hum ba'inuna minhu, dan makhluk juga jauh dari Allah SWT. Jauh maksudnya itu tidak tercampur zatnya Allah dengan zat makhluk. Wa inna la na'lamu kaifiyat istiwa'i, dan kita tidak tahu bagaimana bentuk istiwanya Allah. Kama la na'lamu kaifiyat zatihi, di mana pula kita tidak tahu bagaimana kita tidak tahu juga tentang kaifiyat zatnya Allah. Jadi mana beliau akan mengatakan bahwa istiwa Allah seperti istiwanya beliau. Wa qal fasluhu amma alai ummatul wasat, dan beliau menekankan lagi pendapat yang moderat adalah apa yang dipegang oleh ulama-ulama ya yang berada di atas jalan yang lurus, bahwa Allah beristiwa di atas arasnya, istiwa'un yaliku bijalalihi wa yakhtassu bihi, istiwa yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sedikit pun beliau mengatakan istiwanya seperti istiwa beliau. Ya, sebenarnya dinukilkan oleh para pembohong tadi, yaitu antaranya adalah siapa namanya? Yaitu Abu Bakar bin Muhammad Al-Husani ini. Kemudian waqala, ada beliau juga menegaskan dalam penjelasan yang lain, wa qaul fil istiwa kal qaul fi sa'ir sifat. Ini sudah kita jelaskan tadi ya, bahwa istiwa Allah ya, wa na'lam wa inna la na'lamu kaifiyat istiwa'i kama la na'lamu kaifiyat dzatihi, di mana kita tidak tahu bagaimana bentuk istiwanya Allah ya, dan juga sebagai kita tidak tahu bagaimana istiwanya Allah sebagaimana kita tidak tahu bagaimana bentuk zatnya Allah. Lalu menyebutkan tadi telah kita jelaskan pendapat yang moderat adalah ulama umat-umat yang mengikuti keyakinan yang benar adalah Allah beristiwa di atas aras sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah dan kekhususan Allah SWT. Laisa istiwa'u khaliq ka istiwa'il makhluqin.
Istiwanya Allah tidak seperti istiwanya para makhluk. Wa nuzulu wa istiwa'u laisa kanuzuli wa istiwa'ina. Turunnya dan sifat istiwanya, nuzul dan istiwanya Allah tidak sama seperti nuzulnya kita, turunnya kita, dan istiwanya kita. Nah, kemudian ini di antara hal-hal yang kita nukilkan dari ungkapan beliau untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Ab'ad hadal itiba' lis-salaf, ya, wa hadal isyraq fi ibara yahiqu lil muftarin yataqawwala wa yusah wa yasihhu min an nasma' lahu, ya. Ya, ini nampaknya bagaimana ternyatanya suatu kebohongan yang mereka lakukan untuk Syekhul Islam Taimiyah. Adapun riwayat yang disebutkan oleh Abu Bakar Husani ini adalah ada beberapa catatan. Yang pertama adalah anu qala akhbara, yang mengatakan yaitu akhbara Abul Hasan Al-Ali Al-Dimashqi an abihi. Nah, kalau kita lihat siapa ini Abul Hasan Ali Al-Dimashqi, ayahnya siapa? Wala na'lamu man huwa. Tidak ada catatan dari Damaskus punya Ibnu Asakir siapa ini orang Abul Hasan ini. Wala man abuhu, enggak tahu juga ayahnya siapa. Ya. Pokok yakunani kadzabaini, ya. Kedua boleh jadi keduanya adalah pembohong-pembohong. Wa aqal ma yuqal inna fi sanad jahala. Maka jelas dalam sanad yang disebutkan itu adalah penuh dengan periwayat, ya, pembohong yang atau yang tidak diketahui siapa yang menyampaikannya. Wa jahala fil sanad sabab qawi li rad riwayah. Jahilan artinya tidak dikenalnya rawi yang membawakan ini, ada sebab ditolaknya sebuah riwayat. Baik. Yang kedua adalah lam yukhbir Abu Bakar amman akhadha riwayah li'annahu yaqul akhbar Abul Hasan. Ya, Abu Bakar Husani ini tidak menyebutkan dari mana dia mendapat riwayat ini. Dia hanya mengatakan akhbar Abul Hasan. Mau qala akhbarana, tapi qala akhbara Abul Hasan. Telah bercerita Abul Hasan. Pokoknya kono pesan inqita. Ini jelas. Jadi dia tidak mengatakan juga telah mengabarkan kepadaku. Wal inqita, dan di dalam sanad ini terdapat namanya terputus sanadnya. Ya, terputusnya sanad merupakan salah satu ditolaknya riwayat. Fa'antur ila hadha tadlis wa tamwi wa rabti al-khalat lilabbis 'ala nas wa yakhda'uhum. Lihatlah bagaimana bentuk tadlis, ya, kebohongan, ya, wa tamwih, kedustaan ini, ya, dan warabtu, saling membuat rangkaian kebohongan, wal khalat, campur aduknya untuk membuat kedustaan atas manusia, lilabbisa 'alan nas, untuk buat kedustaan atas manusia dan menipu mereka. Walisaddiquhu, agar mereka percaya kepada dia. Walitakhdha' uquluhum wa adhanhum lima sawwala lahu waswasuhu, ya, waswasuhu, ya, agar mereka mau mengikuti tuduhan-tuduhan itu dan juga apa yang dibisikkan oleh waswas ke dalam benaknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah sudah diketahui Syaikhul karena lahu muhibbuna katsirun kama sabaqa, ya, bahwa Syaikhul Islam juga tentang kejadian itu, Syaikhul Islam juga memiliki orang-orang yang pengikut yang begitu banyak, ya. Kalau seandainya itu terjadi, kisah itu, pasti mereka akan membela Syaikhul Islam Taimiyah, ya, jika ada pemukulan sebagainya. Ya, ayaqifa ma'ahum lisadi udwani tatari ala Dimashq. Yani kama sabaqa annahu istata'a ba'da unillah ayaqifa ma'ahum, di mana bukti bahwa Syaikhul Islam memiliki pengaruh dan pengikut yang luar biasa, di mana saat beliau mengajak para jamaahnya bersama penguasa saat itu untuk menentang bangsa Tatar untuk berjihad. Dan beliau memiliki pengikut yang jumlahnya cukup banyak. Dan beliau juga memiliki pengaruh yang besar di tengah Naib Sultan di Damaskus waktu itu. Faman dzalladzi yajru'u ala ayutila lisanhu ala alahi ima'ah amama muhibbihi wa atba'ihi. Mana akan mungkin terjadi adanya pemukulan-pemukulan, ya, orang yang mungkin di tengah masjid, di dalam masjid sekalipun, ya. Kemudian bahkan sebenarnya, ya, hal-hal yang terjadi, ya, apa yang telah kita jelaskan itu semuanya adalah untuk kebohongan-kebohongan yang memang di mana di masa beliau sudah sering dibuat kebohongan-kebohongan itu, seperti berapa kali beliau di sidang dan ditangkap adalah berdasarkan tuduhan-tuduhan yang fitnah kepada beliau, ya. Sebenarnya saat beliau berfatwa tentang talak, yang terakhir itu adalah mengatakan orang kalau talak 3 jatuhnya 1, ya, dan itu yang menjadikan polemik oleh para fuqaha saat itu. Beliau dilaporkan ke penguasa. Baik.
Kemudian salah seorang juga Muhammad Abdu membantah tuduhan Al-Husani ini, mengatakan telah menukil itu anna inutnya qala istawa Allah julusan qala banaha walaysa, dan juga menukilkan bahwa istiwa Allah itu adalah duduk, sebagaimana dinukil oleh Abu Bakar As-Sani. Ini dibantah oleh Muhammad Abdu, kata beliau walastu a'rifu hadha walastu a'rifu hal qala Ibnu Taimiyah dzalik ala al-tahqiq aw katsiran ma nuqila anhu ma lam yaqulhu. Jadi kata beliau, ini tidak pasti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, dan bahkan banyak sekali nukilan-nukilan yang tidak pernah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dinisbahkan kepada beliau. Ini contoh, ini maksudnya bahwa beliau tidak percaya dengan nukilan-nukilan yang bernuansa tasbih ataupun menyerupakan Allah dengan makhluk tersebut. Ini banyak sekali tuduhan-tuduhan yang mirip tadi, umpamanya masalah istiwa, nuzul, kemudian juga mengatakan Allah itu duduk di atas kursi, ya. Kemudian ini juga ada tuduhan ini dikatakan Allah duduk di atas kursi ini, wa qasaba ana saqtu ibarat iddat min tamiyah nafs min alaysa istiwa ka istiwaina. Dan untuk menjawab tuduhan ini, telah berlalu kita jelaskan berbagai nukilan dari Syekhul Islam Taimiyah bahwa beliau tidak pernah mengatakan istiwa Allah itu seperti istiwa makhluk. Ya, barangkali untuk kesempatan kali ini kita cukupkan di sini dulu. Ya, cuman hal-hal yang sama, ya, masih dituduhkan oleh orang-orang di antara penyebar fitnah di masa sekarang seperti Al-Kautsari, ya. Maka dituntut kepada orang-orang menuduh beliau, ya, seperti Al-Kautsari ini menukil dari Ibnu Taimiyah tentang tafsirnya dari Arash, sebagaimana yang dikatakan tadi adalah semuanya fitnah. Maka coba jelaskan di buku mana, di kitab mana beliau Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa Allah beristiwa seperti istiwa makhluk, ataupun mengatakan Allah itu duduk di atas kursi dan sebagainya, ya. Kemudian Al-Kautsari juga membuat banyak sebetulnya tuduhan-tuduhan bohong terhadap Syekhul Islam Taimiyah, yaitu innama yuridul Kautsari an yuqawwila ma lam yaqul, dan tidak pernah ungkapan-ungkapan yang disebut oleh Al-Kautsari itu dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya. Tapi itu semua adalah kesimpulan dari pemikiran dia dalam penjelasan Syekhul Islam Taimiyah ketika menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Kautsari adalah salah satu orang yang sangat salitul lisan, yang berbahasa sangat kasar kepada para ulama Ahlussunnah di dalam tahqiqat-tahqiqatnya. Barakallahu fikum, itu dulu yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak para teman-teman yang di studio Cilengsi dan juga studio STS IMSYA. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah kepada mereka, memberikan kesehatan, dan juga para pemirsa dan pendengar semua. Kita mohon kepada Allah agar selalu dimudahkan Allah untuk beribadah dan menolong kita untuk selalu memudahkan kita beribadah kepada Allah SWT, terutama di hari-hari yang agung ini. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.